وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Asal wal mutabayi'ani, dua orang yang saling berjual beli. Ya. Tadi contohnya Mas Angga sama Mas Habibi, bil khiyar, boleh kemudian punya hak pilih. Nggak boleh satu dengan yang lain memaksakan. Malam ya tafaroko, selama belum bisa. Nah, jadi sebagai penjual, kalau kamu punya dagangan jeruk, melon, apa, dipegangi, ditelok, diputer-puter, gitu kan, cacat apa enggak, jangan marah. Gitu. Nah, cuman kadang pembeli ya keterlaluan, gitu. Beli jeruk setengah kilo, kabeh jeruk sak keranjang dipenceti kabeh. Ya jangan juga kayak gitu ya. Jadi kita jadi penjual yang baik, jadi pembeli yang baik. Luar biasa, saya kemarin lihat sebuah video itu, ada orang ngaku jualan semangka. Pembelinya itu udah percaya sama orangnya, sama penjualnya. Udah, saya mau beli satu, berapa harganya sekian gitu. Mau dibawa pulang? Enggak. Kalau kamu bawa pulang tanpa tak apa namanya, tak colokin biar kelihatan ini merah apa enggak. Sebelum kamu rasakan gitu kan, maka saya nggak akan terima duit. Wah, ini pedagang yang luar biasa. Mantap kayak gitu. Nah, kayak dicolok itu kan biasanya bentuk segitiga gitu kan. Silakan dirasakan. Enak. Pulang dengan penuh bahagia. Nah, ini kondisi seperti ini, maka penjual dan pembelinya, kata Nabi SAW, burikalahuma, mendapat keberkahan dari Tuhan. Ada lagi penjual lagi gitu kan, adalah ya video-videonya orang Arab ya ini. Alhamdulillah ya, orang Arab bisa dianggap citra dari orang Islam ya. Itu jualan semacam paprika, jadi lombok gede-gede gitu. Itu dia nimbang gitu kan. Pembelinya tahu tuh nimbang, misal sekilo ya kelihatan sekilo, angka sekilonya gitu. Tapi begitu pas mau dibungkus gitu kan, ternyata di belakang mejanya itu dia udah nyiapkan lombok-lombok yang tersembunyi yang nanti ditambahkan. Pembelinya nggak tahu. Kenapa? Karena pedagangnya nggak mau nanti kalau kurang seon, segram, secuil, nanti ditagih di akhirat. Mendingan tak tambahin. Dan orang-orang yang kayak gitu nggak nambah miskin, justru tambah kaya, tambah laris. Sebaliknya gitu kan, kita lihat video yang lain gitu kan, dari negara kafir gitu kan. Itu jelas timbangannya wes pas gitu kan. Terus etok-etok sambil ditarik ke belakang untuk ditali gitu, tapi dikurangi satu atau dua terus ditukar sama yang busuk. Nah, contoh yang ketiga ini yang terlarang dalam agama. Ya. Jadi kalau busuk ya jangan buat lebok, oke, dikeluarkan. Udah tahu busuk ya jangan dijual gitu kan. Terus kalau kamu bisa nambahin ya mending ditambahin daripada kamu kurang. Ya, syukur-syukur kalau kamu nggak nambahin ya pastikan timbanganmu benar. Cara memastikan timbangan benar gimana? Kalibrasi. Nah, jadi sebagai pedagang jangan kita baperan, jeruk pencet-pencet gitu. Sebagai pembeli kita ya jangan kurang ajar, cuma beli sekilo atau setengah kilo aja, jeruk satu keranjang, satu box besar mau pencetin semua. Ya, maka ya kita harus memosisikan diri kita masing-masing lah, jangan sampai membuat orang tersinggung. Allah taala alam. Walahuma ayas tarito, dan keduanya bisa memberikan syarat al-khiyar ila salah satu ayam sampai 3 hari. Jadi khiyar yang pertama itu khiyar majelis ketika masih di dalam majelis yang sama. Khiyar yang kedua, ya, misal transaksi HP, gitu. Mas, iki anu ya, aku cocok karo HP ini gitu. Tak bayar sekarang cash. Cuman nanti aku cek-cek lagi ya. Karena aku ini nggak sempet nih, aku harus masuk kantor sekarang, ini udah telat nih. Nanti tak cek-cek, nanti selama 3 hari kalau ada masalah tak balikin ya. Oh iya, gitu. Penjual yang harus siap. Ya, jangan ngomong, yonda, untuk bawa pulang ya, berarti ya, pegang ya, berarti tanggung jawabmu. Alhamdulillah pedagang HP itu sekarang banyak yang bagus. Maka mereka sebelum diminta kayak itu dia ngomong garansi dari kami seminggu ya Pak. Dan ketahuilah pengalaman saya dagang gitu kan, bahwasanya semakin baik pelayanan kamu, semakin baik garansi kamu, pembeli itu akan datang. Kalau nggak dia yang datang, dia akan nyuruh atau ngasih tahu saudaranya atau temennya atau koleganya untuk beli teman kamu. Stop. Itu udah rumus. Tapi begitu kamu sebagai pedagang ini kurang ajar, gitu kan. Ya cacat nggak diceritain, minta khiyar nggak dikasih, gitu kan. Maka ini orang yang tadi beli kecewa, dia akan ngomong kemanapun, bahkan sampai 7 turunan kalau perlu, dia akan menasihatkan orang untuk tidak beli ke tempat kamu. Ini berlaku di barang mati atau makanan sama aja.
Makanan misal kamu jual mie ayam, nggak enak. Kamu pakai ayam tiren itu, pasti makan agak busuk gitu. Ya ini orang pasti akan cerita jangan makan di sana, dagingnya bau. Udah gitu mie ayamnya nggak enak lagi. Udah gitu aku bisa dari situ 3 hari diare lagi. Nah, padahal bisa jadi setelah dia beli itu dia pedagangnya udah memperbaiki makanannya gitu. Udah nggak lagi pakai ayam tiren, udah rasanya udah enak gitu. Tapi orang udah terlanjur terkontaminasi gitu. Ya, makanya Islam itu memberikan aturan yang baik dalam rangka tadi loh, burikalahuma. Penjual dan pembelinya itu mendapat keberkahan. Berkah sebuah transaksi itu apa sih? Ya, mungkin bisa banyak. Kalaupun nggak banyak, dibawa pulang buat nafkah anak istri itu cukup. Kalaupun nggak cukup secara finansial, itu nggak bikin penyakit gitu loh. Oh, butuhnya 2 juta. Ternyata dagang teman dapat 1,5 juta gitu. Alhamdulillah anaknya tetap hidup dan sehat-sehat. Udah dapatnya 10 juta, kebutuhannya 2 juta gitu kan. Ternyata dikasihkan anak-anaknya, anaknya malah dibuat beli narkoba, itu kan berarti nggak berkah. Nah, maka hal-hal seperti ini yang harus kita pahami ya. Maksudnya terkadang memang berkah itu bermakna jumlahnya ada banyak, cukup. Terkadang juga nggak cukup sebenarnya, tapi mencukupi. Dan paling penting, bergizi dan menyehatkan buat keluarga baik secara jasmani maupun rohani. Itu berkah. Makanya orang-orang korupsi itu nggak berkah. Yang terakhir Menteri mana? Menteri Pertanian korupsinya buat nyicil Alphard. Coba orang lain buat makan susah, dia buat nyicil Alphard, gitu. Buat piknik keluarganya, buat beli tas mewah, gitu. Ya. Dan nggak tahu tanggung menteri-menteri itu korupsinya dulu skalanya miliar, naik dari puluhan miliar, naik lagi ratusan miliar, sekarang triliun, luar biasa. Ya, maka nggak berkah, insya Allah nggak berkah. Di dunia nggak berkah, di akhirat ya bikin susah. Gitu. Maka ya harus hati-hati. Wa idza wujida bil mabi'i aibun, dan apabila didapatkan pada barang yang diperjualbelikan itu aib, falil mustari radduhu, maka orang yang beli tadi bisa mengembalikan. Jadi dalam khiyar 3 hari tadi dia dicek benar, kalau kemudian ada ketemu cacatnya balikin. Wala yajizu bai'us samarah mutolikon illa ba'da butuwi solahiyah. Nggak boleh menjual mutlakon nih, maaf. Nggak boleh menjual buah secara mutlak ya, ba'da butuwi solahiyah, sampai dipastikan bagusnya. Artinya gini loh, jangan sampai seorang pedagang itu menjual buah yang busuk. Ya, jadi kalaupun ada yang busuk ya diambil, disortir. Sering toh, saya lah, nggak usah kita, saya itu sering beli salak. Ya, salak itu kadang ya sampai rumah ujung-ujungnya itu busuk. Nah, pedagang yang baik ngecek tiap hari salak-salaknya. Yang busuk disingkirkan. Atau kalau ada orang beli kemudian sampai rumah busuk 3, terus dia datang lagi minta tukar, ya kasih tukar, jangan marah itu. Walabai uma fihir riba, maka tidak boleh ya toh, jual beli barang yang di dalamnya ada riba. Bijin sihi rotban ilal labani, dengan sesama jenisnya dalam keadaan rotban basah ilal labani, selain susu. Nah, barang ribawi itu apa? Barang ribawi itu ya barang makanan pokok. Gitu. Pertama dimulai dari, selain makanan dimulai dari emas dulu, kemudian perak, ya. Kemudian kalau konteksnya adalah makanan, kan di sini nggak boleh basah nih. Maka beras dengan beras. Sini beras basah 10 kilo, minta beras kering 10 kilo. Sama-sama 10 kilo, cuma satu basah, satu kering, nggak boleh. Ya kalau basah, basah semua. Kan susah. Ini basahnya basah sedikit basah, soalnya basah banget karena kehujanan, kalau perlu diguyur air. Maka yang paling aman ya kering aja, tukar menukarnya. Gandum kering ya tukar dengan gandum kering, jangan gandum basah tukar dengan gandum kering, nggak boleh, itu riba nanti jadinya. Ya, jangan juga kemudian jagung basah ditukar jagung kering gitu. Ini jagung baru panen dari sawah gitu, 1 ton, aku tukar jagung keringmu ya, terus nggak usah 1 ton lah, 700 kilo aja gitu. Karena aku nggak sempat jemur, nggak boleh ya. Karena nanti akan ada orang yang ketipu.
Mungkin yang 1 kilo nanti dijemur belum tentu hasilnya 700 kilo. Maaf ya, satu ton yang dijemur belum tentu hasilnya 700 kilo, mungkin hasilnya 600. Nah, ketika ada untung rugi yang nggak jelas seperti itu, maka nggak boleh dipertukar-belikan. Selain susu, kalau susu kan jelas tuh diperes, susu yang sana dan susu yang sini tuh diperes tuh kan sama-sama air gitu maksudnya. Misal kamu punya susu kuda, gitu kan. Peres susu kuda 2 liter, tukar sama susu sapi 2 liter, ya boleh. Cuman memang kalau di hadisnya itu nggak ada sih barang ribawi itu susu nggak ada. Tapi di sini dalam mazhab Imam Syafi'i ternyata semua makanan yang dimakan sebagai bentuk makanan pokok, kan di Arab itu kan kalau nggak ada makanan padatnya, susu itu bisa juga dianggap makanan pokok. Kalau masih ingat kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua, itu salah satunya kan dia mengembala kambing. Dan tiap sore kambing itu diperah, kemudian dikasihkan ke bapak ibunya, begitu bapak ibunya minum sampai kenyang, baru kemudian dikasihkan ke anak istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya susu kambing itu bagian dari makanan pokok. Itu karena punyanya kambing, punyanya unta atau sapi ya, susunya susu sapi atau susu unta sebagai bagian dari makanan pokok. Minum tok gitu. Nah, maka kalau kamu tahu apa Nutrilite ya, yang diet itu. Nah, saya sering dikasih tuh kalau di perapatan gitu, kelihatan gemuk itu kayak brosur, mau kurus gitu kan. Mau kurus tanya saya gitu, tentang aku gemuk. Ternyata itu ya nggak makan, jadi cuma minum susu tok gitu. Susunya regane 800.000. Susu apa gitu. Nah, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i semua jenis makanan ketika dipertukar-belikan maka tidak diperbolehkan kecuali bentuknya beratnya sama dan dilakukan dengan tunai. Kecuali kalau bentuknya beda maka bisa dipertukar-belikan dengan berat yang beda tapi tunai juga. Misal contoh ada daerah kering misal di Jogja taruhlah misal Gunung Kidul, makanan pokoknya di sana singkong atau gaplek. Terus mereka udah bosan makan gaplek, lalu kemudian mereka pergi ke daerah Sleman atau ketemu dengan orang Sleman, pengen tukar dengan beras. Berarti kan gaplek dengan beras, beda ya. Maka ini bebas. Gaplek sekilo tukar beras 2 kilo nggak apa-apa. Atau sebaliknya beras sekilo tukar gaplek 2 kilo nggak apa-apa. Yang penting sepakat. Tapi kalau kemudian ya gaplek tukar gaplek, maka ya sekilo ya tukar sekilo. Kemudian dilakukan secara tunai. Sagu juga demikian. Dan gaplek dan sagu nggak ada di Arab. Makanya Imam Syafi'i madhab Imam Syafi'i dalam kitab Matan Abu Suja ini memasukkan susu gitu ya, walaupun di hadisnya itu nggak ada susu gitu. Bahkan yang dimasukkan tuh al-milhu bil milhi, garam dengan garam itu masuk di situ, sehingga apa ya bumbu-bumbu dapur itu bisa masuk situ juga. Artinya kamu kalau punya rempah-rempah apa gitu, misal cengkeh sekilo, cengkeh Tangmangu ditukar dengan cengkeh Gunung Merapi ya sekilo tukar sekilo ya, harus sama beratnya. Tapi kok cengkeh ditukar dengan merica misalnya gitu. Cengkeh sekilo, merica 2 kilo ya silakan. Atau sebaliknya. Cengkeh 2 kilo, mericanya sekilo ya silakan. Penting sepakat. Ini harus dipahami ya. Nah, kalau cengkeh saya tukar dengan mobil gimana? Bebas kalau itu. Ngutang ya itu. Karena kan dia bukan bahan pokok. Satunya benda bukan bahan pokok, satunya bahan pokok. Wallahu ta'ala alam.